Di samping saya Dengan saya Muhammad Wari Farabi dengan NIM 1040175. Saya Cecil dengan NIM 2040108. Saya Tommy Sombing, NIM 22040196. Apa itu statistik dan mengapa itu penting? Kita menjalani sebagian besar hidup kita dengan mengandalkan hanya sebagian informasi untuk membuat keputusan. Beberapa informasi yang kami gunakan bersifat numerik. Informasi lainnya dapat diringkas secara numerik. Karena kita tidak sering memiliki akses ke semua informasi saat mengambil keputusan. Statistik sebagian besar adalah tentang mencoba memanfaatkan data yang kita miliki dengan sebaik-baiknya pada waktu tertentu. Jika kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang informasi yang kita miliki, ini umumnya membantu kita membuat keputusan yang lebih baik karena kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang resiko yang terlibat. Kita dikelilingi oleh variasi, pada dasarnya kehidupan yang tidak dapat diprediksi. Statistik adalah alat untuk membantu kita memahami sebagian informasi yang kita miliki dan membuat keputusan yang lebih tepat. Contoh pertama, industri asuransi didasarkan pada kontrak bisnis yang menguntungkan baik individu maupun perusahaan. Mengapa kita memiliki asuransi? Ini baik bagi kami. Kerugian besar mungkin tidak akan terjadi, tetapi kami tidak mampu menanggungnya jika itu terjadi. Ini baik untuk perusahaan asuransi. Jumlah premi yang mereka ambil yang besar untuk membayar sejumlah kecil premi yang dibuat, yang berarti mereka akan dapat untung. Meskipun asuransi melibatkan ketidakpastian bagi kedua belah pihak, statistik dapat digunakan untuk menghitung potensi risiko dan keuntungan yang terlibat. Contoh kedua, lift harus memiliki pemberitahuan keselamatan yang menyebutkan jumlah orang dan berat yang dapat ditampungnya dengan aman. Bagaimana seharusnya perusahaan berat yang dapat ditampungnya dengan aman? Bagaimana seharusnya perusahaan yang membuat elevator menghitung ini? Perusahaan yang membuat elevator harus mengasumsikan berat rata-rata untuk setiap orang. Namun, beratnya bisa sangat bervariasi. Kenyataannya adalah bahwa semua matematika untuk menggabungkan distribusi bergantung pada asumsi independensi. Dan kita harus mengingat adanya variasi. Tahukah kamu, gagasan Proxy ini adalah kunci dalam tes medis. Misalnya, di mana mengukur sesuatu secara langsung sangat mahal atau memerlukan pembedahan pasif. Jika ada hal yang ditemukan terkait berat dan lebih mudah diukur, maka hal itu sering diukur sebagai gantinya. Lanjut ke setting. Jadi mengapa kita harus menggunakan sampel? Yang pertama itu untuk menghemat waktu dan uang. Seringkali pengambilan sampel akan memberi waktu kita sebagian besar dari total informasi untuk sebagian kecil dari biaya tertentu. Hukum pengembalian yang semakin berkurang berlaku untuk meningkatkan ukuran sampel. Yang kedua, seringkali tidak mungkin untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang suatu populasi karena beberapa pengujian melibatkan penghancuran item. Pengujian mungkin sangat mahal, mungkin tidak ada waktu. Tujuan penggunaan informasi tersebut memengaruhi beberapa akurat informasi yang kita rasa perlu. Bandingkan, misalnya informasi yang dibutuhkan itu yang pertama untuk membantu strategi pemasaran, yang kedua memantau kesehatan dan keselamatan. Jenis data dapat berupa kuantitatif atau numerik atau kualitatif atau non numerik. Data kategorikal adalah data yang dapat dibagi ke dalam kategori yang berbeda dan dapat berupa data kualitatif atau kuantitatif. Buah di warung pedagang ini bisa dideskripsikan dari hasilnya sebagai contoh yang pertama, jenis buah, warna, atau seberapa matang, termasuk data kualitatif. Jumlah jenis buah, berat satu buah, termasuk kuantitatif. Ada dua jenis data kuantitatif. Yang pertama diskrit atau terbatas pada nilai tertentu. Yang kedua kontinu atau nilai apapun dalam rentang. Jumlah potongan buah hanya dapat berupa salah satu dari daftar nilai 0, 1, 2, sampai seterusnya. Misalnya 5 jeruk ini adalah contoh data diskrit. Berat jeruk
dapat dibaca dan timbangan sebanyak 1.400 gram. Namun jika Anda mengumpulnya dengan lebih tepat, Anda mungkin menemukan bahwa itu adalah 1.366,2 gram. Ini adalah contoh data penghitung. Ini yang selalu dilaporkan sebagai nilai yang dibulatkan. Baik, selanjutnya contoh ketiga ini menunjukkan tentang data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, bisa kita lihat ini ada iklan tentang radio ya, tentang promosi tentang radio. Nah, di sini dijelaskan ada power outputnya berapa, terus ada harganya, ada dimensi atau ukuran dari radio tersebut dan lain-lain. Dan dari sini kita bisa tahu yang mana data kualitatif, yang mana data kuantitatif. Yang pertama, seperti daya ini ada dua kali bawah. Itu contoh data kuantitatif atau data yang kontinu. Karena dia seperti yang disebutkan sebelumnya itu dia akan kita nggak pasti tahu itu 4 watt. Mungkin aja bisa 3,99 watt. Nah, itu makanya disebut data kontinu. Kemudian ada pita gelombang. Ini pita gelombang. Nah, itu termasuk data kualitatif. Kemudian ada jumlah baterai yang dibutuhkan. Ya, ini itu termasuk data kuantitatif tapi jenis diskrit. Kemudian ada harga juga $89,99. Itu termasuk data kualitatif jenis diskrit. Kemudian ada warna, itu termasuk kualitatif. Kemudian dimensinya panjang kali lebar lighting itu termasuk kuantitatif jenis kontinu. Kemudian contoh yang keempat, ada sekelompok 45 wanita pergi beli buku. Kemudian diberikan data jumlah anak yang dimiliki setiap wanita. Ini data jumlahnya. Nah, di sini ini tabelnya, maksudnya kayak yang anaknya yang nggak ada anaknya itu berapa orang, 12. Yang anaknya 1 itu berapa orang, 1 orang. Nah, itu dibuat dalam bentuk tabel frekuensi. Kemudian umur menggunakan interval kelas 15 sampai 49. Ini juga membuat tabel frekuensi. Jadi tabel frekuensi ini fungsinya untuk mempermudah orang membaca data. Selanjutnya, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data apapun yang Anda kumpulkan sendiri. Mungkin berupa pengukuran, tetapi juga bisa melalui kuesioner atau survei, investigasi dan eksperimen lainnya. Data sekunder telah dikumpulkan oleh orang lain selain orang yang menggunakan data yang mungkin dalam bentuk data mentah, tetapi juga termasuk database statistik yang dikreasikan surat-surat kabar dan lain-lain. Ringkasan, statistik adalah kumpulan hasil data yang disusun, diolah dan disajikan ke dalam sebuah grafik, tabel atau semacamnya. Sampling adalah pemilihan sejumlah elemen atau subjek dari populasi yang lebih besar untuk menganalisis data. Data dapat berupa kuantitatif atau kualitatif. Data kuantitatif bersifat numerik, data kualitatif bersifat numerik. Data kuantitatif dapat berupa diskrit atau terbatas pada nilai tertentu atau kontinu atau setiap nilai dalam data. Tabel nilai frekuensi dapat digunakan untuk meringkas sejumlah besar data pengamatan. Kelompok nilai dapat digunakan sehingga data lebih mudah dipahami. Data primer yaitu data apapun yang Anda kumpulkan sendiri. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain. Baik, setelah dari presentasi kami tadi, sekarang masuk ke sesi tanya jawab tentang seputar presentasi kami tadi. Pertanyaan pertama, apa manfaat utama statistik dalam pengambilan keputusan, terutama saat informasi yang dimiliki terbatas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Statistik mampu membantu memanfaatkan data yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Meskipun informasi lengkap tidak tersedia, dengan memahami data yang dimiliki, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan risiko yang ada. Contoh, dalam asuransi statistik digunakan untuk menghitung potensi risiko dan keuntungan, sehingga membantu kedua pihak, individu dan perusahaan membuat keputusan yang tepat. Pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana perusahaan elevator menentukan kapasitas berat maksimum lift menggunakan konsep statistik? Baik, saya akan menjawab. Jadi perusahaan elevator itu menggunakan asumsi berat rata-rata individu berdasarkan distribusi data berat populasi. Karena kan yang naik elevator banyak kan, jadi nggak mungkin dihitung asumsi beratnya. Makanya kita menggunakan konsep statistik. Nah, dengan mempertimbangkan variasi berat dan jumlah maksimum orang yang dapat diangkut oleh lift, statistik akan membantu mereka menghitung batas berat aman yang kemudian ditampilkan dalam pemberitahuan keselamatan di setiap lift. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan utama antara data kuantitatif dan data kualitatif, serta berikan contohnya masing-masing. Jadi data kualitatif adalah data yang bersifat numeric. Contohnya berat buah petinju atau jumlah baterai yang membutuhkan radio atau listrik. Data kualitatif adalah data non numeric yang biasanya berupa kategori atau deskripsi. Contohnya warna buah atau jenis buah. Dan selanjutnya, mengapa pengambilan sampel lebih sering digunakan daripada menganalisis seluruh populasi, terutama dalam konteks penerimaan dari. Karena pengambilan sampel menghemat waktu dan biaya, karena hanya membutuhkan sebagian kecil populasi untuk memperoleh informasi yang cukup akurat. Dalam banyak kasus, mengumpulkan data dari seluruh populasi tidak praktis, mahal, atau bahkan tidak memungkinkan. Seperti dalam pengujian yang menghancurkan item atau eksperimen berskala besar, sampel yang dipilih dengan baik dapat memberikan representasi yang valid dari populasi. Sekian presentasi dari kami dan sesi tanya jawab. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Sekian, terima kasih.